Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajara Aprilia, NPM 1921511038, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video ini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi dan yang kedua mengenai keutamaan Surah Al-Kahfi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi. Setiap surah dalam Al-Quran memiliki sejarah atau sebab diturunkannya surat tersebut. Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dengan jumlah ayat 110 ayat. Surah ini diturunkan dalam dua tahapan, yakni tahapan surah yang diturunkan di Mekah atau disebut Makkiyah, dan tahapan kedua yaitu surah yang diturunkan di Madinah atau Madaniyah. Ayat yang diturunkan di Madinah adalah ayat 28 sampai 101, sedangkan sisanya diturunkan di Mekah. Ayat 28 sampai 101 ini justru diturunkan setelah surat Al-Ghasyiyah. Dari tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Asbabun Nuzul Surah Al-Kahfi adalah sebagai berikut. Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur periwayatan Ibnu Ishaq yang ia terima dari salah seorang syekh di Mesir yang ia terima pula dari Ikrimah. Dan Ikrimah menerimanya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa orang-orang Quraisy pada suatu ketika mengutus An-Nadr ibnu Haris dan Uqbah ibnu Abu Mu'id kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Orang-orang Quraisy itu berpesan kepada utusannya, "Tanyakanlah oleh kalian kepada mereka tentang Muhammad. Mintalah kepada mereka agar menceritakan sifat-sifat Muhammad dan memberitakan tentang perkataannya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang ahli kitab pertama. Pada mereka terdapat pengetahuan tentang perihal nabi-nabi yang tidak ada pada kita." Kemudian kedua utusan itu berangkat hingga sampai di Madinah. Lalu mereka langsung bertanya kepada pendeta Yahudi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendeta Yahudi itu meminta kedua utusan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta agar Rasulullah menjelaskan tentang 3 perkara. Para pendeta Yahudi menganggap jika Rasulullah dapat menjelaskan 3 perkara ini, maka kedudukan beliau sebagai seorang utusan Allah adalah benar. Namun jika tidak, maka mereka meragukan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 perkara itu ialah yang pertama, para pemuda Ashabul Kahfi di masa silam yang pergi mengasingkan diri dari kaumnya, bagaimanakah perihal mereka? Karena sesungguhnya dalam kisah mereka banyak hal yang mengherankan dan menakjubkan. Kemudian yang kedua, tentang seorang lelaki yang menjelajahi Minangkori hingga ke ujung timur dan ke ujung barat. Bagaimanakah kisahnya? Dan yang ketiga, tentang roh. Bagaimanakah sebenarnya roh itu? Lalu, kedua utusan itu pun menghadap Rasulullah dan menanyakan 3 perkara tersebut. Rasulullah menjawab, "Aku akan menceritakan apa yang kalian pertanyakan itu besok." Rasulullah menjawab tanpa mengucap insya Allah lagi. Setelah mereka pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam selama 15 malam menunggu turunnya wahyu. Namun malaikat Jibril tak kunjung datang. Hal ini membuat gempar penduduk kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa sedih karena tidak ada wahyu yang turun. Beliau merasa sedih karena banyak penduduk di kota Mekah yang menggunjingkan kebenarannya sebagai seorang utusan Allah atau nabi.
Setelah menunggu datangnya wahyu selama 15 malam, akhirnya malaikat Jibril datang dengan membawa surat Ashabul Kahfi yang di dalamnya terdapat teguran untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sempat bersedih atas keraguan penduduk Mekah. Di dalam surat Al-Kahfi itu terkandung jawaban 3 perkara yang ditanyakan oleh utusan orang Quraisy, yaitu tentang pemuda dan lelaki yang menjelajahi Minangkori, serta firman Allah tentang roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Allah juga menurunkan firman, maka barangkali kamu akan membunuh dirimu sendiri karena bersedih hati sesudah mereka berpaling. Quran Surah Al-Kahfi ayat 6. Firman itu sebagai teguran kepada Rasulullah agar tidak perlu bersedih hati atas perilaku penduduk kota Mekah yang tidak percaya padanya sebagai utusan Allah. Selanjutnya, Allah berfirman, dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Dan lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, 300 apakah yang dimaksud dalam firman tersebut? 300 harikah atau 300 tahunkah? Dan lalu turun firman berikutnya yang menjelaskan 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Jawaban tentang roh pun telah diberikan dalam firman, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Demikianlah asbabun nuzul surat Al-Kahfi yang ternyata bermula dari keraguan kaum Quraisy dan pendeta Yahudi tentang kebenaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, setelah tadi saya menjelaskan mengenai asbabun nuzul surat Al-Kahfi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keutamaan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan jika umat Islam mau mengamalkan maupun membaca, bahkan jika mau menghafalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan umatnya untuk membacanya di hari Jumat atau malam Jumat. Hal ini dijelaskan pula oleh seorang ulama, Dr. Muhammad Bakar Ismail, dalam kitab Al-Fiqh Al-Wadin min Al-Kitab wal Al-Sunnah menjelaskan bahwa salah satu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada malam dan hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Sebenarnya membaca surat Al-Kahfi tidak hanya baik dibaca pada hari Jumat saja, melainkan setiap hari. Akan tetapi memang dianjurkan bahwa sebaiknya surat Al-Kahfi dibaca saat terbenamnya matahari Kamis hingga terbenamnya matahari selanjutnya yakni hari Jumat. Mengapa membaca surat Al-Kahfi dianjurkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat? Apa keistimewaan dan keutamaannya? Keutamaan yang pertama ialah menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Umat Islam yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa jika seorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Dajjal diketahui merupakan satu di antara tanda-tanda kiamat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia melupakannya dan para imam meninggalkan untuk mengingatnya di atas mimbar-mimbar. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal sebagaimana diceritakan memiliki salah satu mata di dahinya. Di dahinya juga terukir tulisan kafaro yang artinya kafir.
Fitnah Dajjal sangatlah kejam, serta dapat membawa kita kepada kesesatan dan siksa neraka jahanam. Akan tetapi, jika kita rutin dan istiqomah membaca surat Al-Kahfi, maka akan bisa mencegah kita terjebak dengan kemudaratan Dajjal. Hal tersebut diperkuat oleh hadis-hadis berikut. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Hadis riwayat Dalaimi. Kemudian keutamaan selanjutnya ialah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterangi cahaya. Membaca surat Al-Kahfi dapat mendekatkan kita pada ridho Allah dan mendapatkan cahaya keberkahan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya, dan siapa yang membaca keseluruhan maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dia dan Baitul Atiq. Sunan Ad-Darimi nomor 2373. Juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim serta dikisahkan oleh Al-Albani dan Sahih Al-Targhib wal Al-Tarhib nomor 736. Kemudian keutamaan yang ketiga ialah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Al-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Sebuah hadis yang oleh Ibnu Mardawai dan Abdullah bin Mughafal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Kemudian, keutamaan yang keempat ialah disinari cahaya kebaikan. Umat Islam yang membaca surat Al-Kahfi baik di hari Jumat atau malam Jumat akan diberikan pahala dan ganjaran serta disinari oleh cahaya kebaikan. Cahaya tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan cahaya tersebut akan memancar dari kedua telapak kakinya hingga sampai ke langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 12 yang berbunyi, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.